seperti apa sih mungkin di depan kedubes Amerika? Ya, alhamdulillah ini kita sama-sama hadir di aksi bela Palestina setelah sekian lama ya. Seperti kita ingat banget waktu beberapa bulan lalu kita juga pernah jalan ke sini juga, tapi kebetulan kita di Monas waktu itu ya. Nah, waktu itu terus sempat terhenti juga karena belum ada apa ya, gerakan lagi dan ya semua kita tahu bahwa ada kejadian di Rafah yang betul-betul menyakiti hati kita semua. Dan alhamdulillah hari ini semua pun juga udah mulai tergerak dan kita berada di depan kedubes Amerika. Iya, ini udah sering aksi kayak gini sebelumnya atau seperti mungkin rutinitas atau intensitasnya untuk melakukan aksi kayak gini? Untungnya kita tuh punya yang namanya Bu RT nih ya, maksudnya Kak Fenita dan juga teman-teman yang lain tuh selalu memberikan info kalau ada yang acara kayak hari ini. Kayak hari ini Kartika juga tahu dari Kak Fenita, beliau ngajakin semangat dan juga sebenarnya kita ngajakin banyak banget teman-teman yang lainnya mungkin lagi berhalangan karena juga memang dadakan juga gitu acara ini, tapi ini mudah-mudahan menjadi trigger kembali untuk kita sama-sama stand for Palestine. Mungkin kemarin kita sibuk karena kita lagi ada pemilihan presiden kita, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan disayangkan banget kenapa triggernya harus dengan kejadian yang sangat begitu lebih menyiksa gitu. Kita udah tersiksa ya kayak dengan keadaan Palestina yang kemarin, tapi yang terjadi di Rafah ini sudah sangat-sangat biadab dan memang harus dikutuk menurut aku gitu. Dan bagaimana sih caranya kita untuk kita ke sana? Nggak mungkin, apalagi kita seorang ibu gitu berumah tangga. Untuk kita memberikan bantuan ke sana, bantuan sangat sulit untuk masuk. Kita punya keterbatasan itu, tapi kita tidak berhenti sampai di situ gitu. Dengan adanya keterbatasan kita, kita masih punya akal untuk selalu berdiri untuk Palestina, yaitu tetap keep posting di media sosial. Tahu banget kok kita ini semua ngerasain kok yang namanya follower nggak nambah-nambah, Ya, kayaknya banyak peringatan gitu ya. Tapi itulah, percaya rezeki datangnya dari Allah bukan dari media sosial. Jadi buat teman-teman public figure lainnya, teman-teman artis lainnya, yuk gunain hati nurani kalian. Jangan cuma mikirin nafsu dan juga perut sendiri, tapi pikirin saudara-saudara kita yang lebih sangat membutuhkan kita saat ini, wabil khususnya yang ada di Rafah. Kita tuh ibu ya, mungkin kita lebih sensitif karena bayangin kalau itu anak-anak jadi kita. betul. Dan ini sebenarnya bukan soal agama ya. Ya. Ini kita sama sekali tidak menekankan soal agama, Betul. tapi tentang humanis aja gitu. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan gitu. Kemana aja kita selama ini ketika kita masih melihat gimana pengorbanan mereka gitu ya. Mereka berlari dari Gaza sampai akhirnya mereka menuju ke Rafah, dan ternyata di Rafah pun mereka dibombardir sebegitunya gitu ya. Sampai kita semua lihat lah. Makanya kita bilangnya all eyes on Rafah. Kenapa? Karena nggak bisa berkutik gitu loh, walaupun mereka memiliki apa ya, misalnya punya senjata sendiri, mereka play victim gitu ya, tapi kita semua bisa ngelihat gimana keadilan di sana tuh tidak ada sama sekali. Jadi ya itu dia, kita pengen bersuara, kita juga merasa bahwa kita punya hak untuk bersuara, walaupun suara-suara ini tertahan, tapi insya Allah akan ngebalas semuanya sih pasti. Kita tahu banget sih sebagai public figure tuh suara kita untuk menyuarakan Palestina itu benar-benar ada yang menghambat ya, kayak berasa banget gitu. Tapi buat kita, kalau kita menyerah, apa yang bisa mereka lakukan di sana gitu? Mereka cuma butuh semangat untuk tetap bertahan aja, bukan untuk melawan, untuk bertahan aja, semangat mereka untuk bisa mempunyai sedikit harapan dari bantuan kita. Meskipun jujur kita pun yang tidak di posisi mereka, kita juga setengah putus harapan gitu karena melihat kezaliman negara-negara besar lainnya. Dan kenapa tempatnya hari ini depan kedutaan besar Amerika ya, karena memang kita tahu gitu siapa yang menghambat kemerdekaan Palestina gitu. Itu yang buat saya pribadi adalah kita sama-sama terus speak up dan jangan lupa boykot. Kenapa dari tadi kita ngomongin soal boykot, nggak ada kepentingan kok, kita juga nggak sama-sama punya produk yang saingan mereka gitu. Tapi ngeboykot ini adalah langkah terakhir kita semua untuk bisa memberhentikan serangan yang terjadi di Palestina gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita memboikot, banyak pengusaha-pengusaha besar dunia yang merasa dirugikan sehingga mereka bisa mendesak pemerintah dunia juga untuk memberhentikan atau ceasefire untuk Palestina. Jadi ini adalah sebenarnya taktik kita juga, Cara ya, karena mereka kan hanya berpikir tentang dunia, tentang uang, tentang tahta gitu. Nah, kita hancurkan mereka di situ. Apa yang mereka inginkan, nafsu mereka. Ya mungkin emang itu yang bisa kita lakukan, karena memang kita coba untuk bantuan, untuk kita datang ke situ juga nggak mungkin juga. Jadi ya salah satu cara adalah gimana kita punya gerakan bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia gitu ya. Mereka semua udah bersuara untuk boykot produk-produk yang berafiliasi ke sana. Jadi kita harapkan dengan kita semua kompak ya gitu ya, kita semua kompak, karena
sedih banget sih kita semua bersuara boykot tapi ternyata di tempat-tempat yang kita sudah tahu bahwa mereka berafiliasi tapi tempat mereka tuh tetap ramai. Ya Dan kita alasannya sesekali ada cuman gue doang. Kalau semua orang berpikir yang sama ya bagaimana gitu, itu yang buat kita masalahnya. Kecuali yang kita boykot ini ngebuat kita semua nggak bisa berkelanjutan hidup, itu make sense. Sedangkan yang kita boykot ini adalah produk-produk yang sudah ada penggantinya, bahkan produk lokal yang jauh lebih baik gitu. Itu yang buat kita pribadi adalah jangan sampai kita kalahkan hawa nafsu kita, timbulkan terus rasa empati kita untuk selalu berdiri di negara Palestina. Ingat kalau seandainya Palestina itu tidak mendapatkan keadilan, ya ada kemungkinan Indonesia juga bakal nggak dapat keadilan gitu. Makanya buat itu kita berdiri untuk Palestina ini sebenarnya manfaatnya kalau aku ngerasainnya pribadi Kak, buat diri sendiri juga. Kita yang membangkitkan empati kita, kita juga banyak manfaat dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana mereka selalu menjadi manusia yang nggak lupa gitu, dan kita tuh diingatkan gitu, dan kita jangan sampai jadi lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka sampaikan secara tidak langsung gitu. Soal boykot memboykot, berarti keluarga udah menerapkan itu ya kayak maksudnya nggak beli produk sama sekali. ya, alhamdulillah Semaksimal ya, mungkin ya, semaksimal kalau aku mungkin. 99% ya, semaksimal mungkin kalau kita udah tahu itu emang udah diboykot gitu ya. Dan alhamdulillahnya tuh orang-orang sekeliling pada saat tahu kita boykot mereka juga mengingatkan. Dan sekarang udah ada anak-anak juga apps. ngerti ya. Anak-anak itu udah ngerti banget. Setiap kali misalnya beli ya kita ke supermarket gitu, mereka tuh Boykot, ini nggak boykot. boleh, ini nggak boleh. Mereka paham dan tahu gitu. Dan alhamdulillah sih, kadang juga aku beberapa ketemu di supermarket gitu ya, terus ada ibu-ibu yang lagi ngasih edukasi ke anak-anak, karena jangan ya kita kalau beli ini kita samanya kayak ngebom, ini kayak satu peluru untuk saudara-saudara kita dari Palestina. Jadi hal-hal yang kecil itu insya Allah bisa bermanfaat sih. Jadi mudah-mudahan itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Kita pun juga dimulai dari diri kita sendiri gitu. Insya Allah kita bisa. Bismillah. ya seneng banget, apalagi kayak kemarin anak laki-laki nomor 2 Sajid gitu ya, pada saat dia disuruh bikin persentase, dia bikin presentase soal Palestina gitu, itu tuh tersentuh banget gitu. Dan manfaatnya tuh bukan untuk Palestina doang, tapi untuk anak-anak kita di mana yang sekarang ini kita ini lagi krisis empati, krisis adab akhlak, dan juga kita belajar adab akhlak dan keimanan dari saudara-saudara kita di Palestina. Jadi buat aku pribadi, dengan adanya kita berdiri untuk Palestina itu banyak manfaat yang tanpa kita sadarin itu kembali ke diri kita sendiri. Maka dari itu kayak aku mengajak buat teman-teman semuanya yang memboikot, karena gini, kalau kita yang bicara ke negara besar atau pemimpin dunia ini nggak akan didengar. Siapa yang pemimpin dunia akan dengar? Pengusaha-pengusaha besar. Maka kita hancurkan bisnis-bisnis seluruh pengusaha-pengusaha besar sehingga mereka panik dan mereka mendesak, mereka pengusaha-pengusaha besar dunia yang mendesak pemerintahan dunia untuk mengadakan yang namanya ceasefire. Itu yang buat kita jangan kalah langkah gitu. Makanya Indonesia kan negara muslim terbesar dan jumlahnya juga besar, saya rasa juga akan impact-nya sangat besar apabila kita memboikot gitu. Ya apapun itu kita ikhtiar sebagai manusia ya, karena balik lagi apapun itu Allah yang akan ngatur semuanya. Jadi kita sebagai manusia ikhtiar mana yang terbaik, karena ini pun juga kita ngajarin juga ke anak-anak kita, ke anak cucu kita, keturunan kita, bagaimana kita tuh bersikap adil. Kita tahu mana yang fair gitu ya, karena kita tahu kalau sekarang ini semua tuh kayak negara semua walaupun udah pro ke Palestina gitu ya, tapi tetap aja hanya ada 1 atau 2 negara dan semua nggak jadi. Itu kan udah pertanda bahwa ketidakadilan itu dilakukan gitu kan. Nah jadi ya kita harus belajar sih, dan kita harus memberikan edukasi ke keturunan-keturunan kita. Ya, soal boykot memboykot kan kemarin Umi Pipik juga sempat menyerukan ada aplikasi namanya Notex ya. Ya, boleh ada dijelaskan, BDNAS. mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Iya, jadi ada aplikasi namanya BDNAASH. Jadi Badanaas ya, saya sebutnya spellingnya biar nggak bingung. Jadi BDNAASH, atau bisa dengan produk Notex. Nah itu tuh untuk apa sih? Untuk kita menyuruh secara tidak langsung, kita menyambung untuk pengusaha besar dunia, untuk mereka yang menekan pemerintah besar dunia, yang dimana apa sih yang mereka khawatirkan? Materi gitu. Apa sih yang mereka khawatirkan? Usaha-usaha mereka dihancurkan. Itulah gerakan yang harus kita lakukan untuk memerdekakan saudara kita di Palestina. Percaya atau enggak, it's gonna be works gitu. Dan minimal kalau kita udah memboikot, ketika nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanyain apa sih yang kalian lakukan untuk saudara muslim kalian atau sesama, mana sih? udah sampai di mana, minimal memboikot itu menjadi jawaban kita.
oh ya Allah kami memboikot gitu. Jadi Kami udah berusaha. kami ada ikhtiar yang dilakukan gitu aja sih sebenarnya. Nah itu pakai aplikasi itu di scan barcode atau seperti apa tuh? Di search aja, tinggal search aja Kalau di nama brandnya. Badanas itu tinggal tulis brandnya. Kalau no thanks bisa pakai barcode-nya. Jadi sesimpel itu banget, jadi nggak ada alasan. Segampang itu dengan HP kita Ya. coba untuk search sendiri untuk kebaikan semua umat gitu ya. Dan kita juga langsung tahu kita nggak usah pakai produk itu, ya udah selesai. Yes. Dan juga masalahnya produk-produk yang diboikot itu sudah ada produk penggantinya. Kecuali kalau kita nggak pakai produk itu kita nggak makan. Andai kata beras kita suruh boikot, air kita suruh boikot, itu baru nggak make sense gitu. Ini masalahnya yang kita suruh boikot itu brandnya. Dan kalian masih tetap bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Cuman beda brand aja gitu. Apa sih susahnya? Sesimpel itu. Substitute Tapi aja. manfaat insya Allah besar. Kak, aksi terkait bela Palestina ini nggak sekali dua kali dilakukan dan bahkan gerakan boykot pun udah dijalankan, tapi masih terus berlanjut, bombardir masih terus berlanjut. Dari kalian sendiri sebagai public figure sampai kapan akan memperjuangkannya? Kalau yang ngebom nggak capek-capek, kenapa kita harus capek? Gitu. Sebenarnya kalau misalnya perlu digaris bawahi ya bahwa sebenarnya peperangan itu kan butuh biaya. Ya, butuh dana yang cukup besar, Sangat besar. sangat besar. Nah, seperti kita lihat bahwa memang saudara-saudara kita banyak yang menjadi korban, tapi kita juga tahu bahwa mereka tuh juga tetap berusaha. Mereka tuh juga mati-matian untuk gimana caranya untuk ngabisin genosida untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi sampai kapan kita mau dia aja berjuang terus untuk nyari dana sampai kemanapun untuk bisa membunuh Melakukan saudara-saudara kita, kejahatan. melakukan kejahatan. Kenapa kita nggak bisa? Kita bertahan aja, kita udah luar biasa loh. Kita bertahan, kita kuat semuanya dan kita kompak. Yang penting itu kompak. Ketika seluruh dunia kompak dan bersuara, mereka juga kata mama capek kok. Dan itu juga kan Jangan sampai kita ngelihatnya itu ya kayak kebaikan kalah dengan kejahatan. kejahatan, betul. Jadi kita kayak sekarang tuh sebenarnya dunia tuh lagi nunjukin mana yang jahat, mana yang baik. Udah bener-bener di depan nyata. Nah, tinggal kita aja sekarang mau milih di mana. Kita nggak bisa berada di dua kaki. Kita mau berada di mana? Mau di Munafik jahat? sih. Kalau Betul. sekarang ada orang yang gue sih netral, itu menurut aku manusia Iya. munafik yang tidak mempunyai empati gitu, nurani. Sekarang kita nggak usah ngomong masalah politik yang terlalu berat ya, perebutan tanah dan sebagainya. Ngelihat kan anak-anak korban berjatuhan, wanita korban berjatuhan, ibu hamil dan sebagainya. Itu kan empati kita sudah sangat dibangkitkan gitu. Jadi buat aku kalau seandainya ada orang yang keep silent pun buat aku di saat seperti ini ketika Rafah sedang diserang secara biadab dan tidak manusiawi seperti ini, kalau masih ada yang keep silent, buat aku di mataku kalian munafik. Makanya saya menyatakan dengan ini kita sebagai public figure menyayangkan kepada public figure lainnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak berani speak up. Padahal saya yakin kalau kita semua bersama-sama dengan public figure seluruh Indonesia, insya Allah kita Semua akan bisa. tergerak. Sebagai public figure yang cukup vokal dengan bela Palestina ini sempat berpengaruh ke medsos kalian ya tadi bilang Banget. ya? Oh, Dari banget followers banget. sempat keblokir Follower mungkin. stuck, kasih Followers, peringatan. betul. Follower stuck, terus tiba-tiba ada juga yang buzzer-buzzer yang ngebahas ngapain sih ngomongin soal Palestina dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah gitu ya, kita tuh ikhtiar aja gitu. Mau seberapa segelintir orang yang mungkin mencoba untuk memberhentikan kita untuk tetap bersuara, tapi insya Allah kita tuh akan semakin banyak kok, semakin banyak orang tergerak untuk bisa maju untuk Palestina. Jadi kalau sekarang mau bicara gimana nih kontrak-kontrak, ya udahlah ya. Terkadang kontrak juga aduh maaf ya nggak bisa kita ambil karena memang ternyata pas kita cek terafiliasi. Banyak memang banget. susah ya karena yang banyak duit itu mereka, jujur aja ya. Ya, Banyak karena banget duit mereka. ternyata selama ini kita yang memperkaya mereka semua karena hampir 80-90% produk-produk yang kita gunakan sehari-hari adalah produk-produk Zionis. Jadi daripada itu buat aku pribadi kalau ditanya impact-nya apa, saya yakin rezeki itu datang dari Allah, bukan daripada media sosial, bukan dari para Zionis-Zionis ini gitu. Jadi saya yakin bahwa nggak akan berkurang, insya Allah kita mudah-mudahan Allah mudahkan dan ada hasil yang dampaknya positif. Oke, makasih ya. Makasih. Dikit dong yang soal bawa galon. Ya, mungkin boleh dijelaskan dulu aksi hari ini di depan Dubes AS seperti apa? Hari ini bersama teman-teman bisa dibilang public figure, kita menyuarakan sebagai tanda peduli oleh saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini kayaknya belum selesai juga dan makin parah. Apa yang membuat Kak Ica tergerak akhirnya ikut turun ke lapangan panas-panasan gitu? Kalau turun lah, ini emang baru sekali, tapi untuk tergerak untuk menyuarakan Palestina mungkin bisa dilihat di sosmed aku selalu menyuarakan dan juga setiap ada event-event sama Umi Pipi dan sama teman yang lain selalu berusaha selalu ada juga.
lumayan banyak pengikut supaya bermanfaat. Wah, baikin lagi segini. Kak Ica, sosmednya sempet ini nggak mungkin stuck atau gimana gitu karena vokal tentang Palestina, Tentang apa? tentang membela Palestina. Sebenarnya yang banyak teman-teman harus tahu ya, kita sebagai public figure, contohnya kemarin Dara Arafah. Bentar ya. Baru lagi wawancara. Lagi nyebut dia dengannya apa? Contohnya Dara Arafah yang kemarin sempat di apa ya, dihujat. Kita kan memang manusia biasa yang tidak luput dari lupa atau kita kan tidak detail. Nah, kadang-kadang sebenarnya kita tuh udah sangat tidak menerima produk-produk yang diboikot. Tapi kan terkadang kita nggak tahu jenis apa, maksudnya detailnya tuh apa gitu. Nah, kemarin Dara juga sempat dihujat karena menerima produk boykot yang dimana dia sendiri tidak tahu. Dan yang perlu teman-teman tahu nih, produk itu tuh membayar dengan nominal yang sangat besar gitu, ratusan juta gitu. Kita tuh sudah sangat menolak itu untuk kita berdiri untuk Free Palestine. Kak Ica sendiri sempat ditawarin produk-produk yang terafiliasi. banyak sekali dan mereka itu bayarnya nggak pakai mikir semuanya. Siapapun public figure, artis yang menerima produk-produk boykot, harga ratusan juta mereka berani. Tapi kan terkadang kita juga nggak tahu itu termasuk apa enggak. Saat ini saya dengan admin-admin yang mungkin endorsement gitu, itu harus tahu dulu, detail dulu gitu. Jadi kalau ada produk yang masuk, ini diboykot nggak, ini diboykot nggak, pernah juga udah terima bayaran, ternyata dapat info dari orang pas lagi ngetek, itu bukannya produk boykot, coba dicek dulu, akhirnya kita harus review. Banyak sekali cuma teman-teman artis saat ini yang seperti itu. Dari cerita teman-teman artis atau Kak Ica sendiri, produk yang paling tingginya berapa Kak harganya? Bayarannya 300 juta. 300 juta untuk sekali posting. Akhirnya kita refund. Untuk sekali posting itu. Akhirnya di refund. Dia refund. Kenapa Kak? Itulah yang ya itu udah jelas pasti lebih baik kita balikan uangnya dibanding kita ini kan mau menyuarakan Free Palestine gitu. Kita harus peduli gitu dengan saudara-saudara kita di Palestine. Masa apa ya, cuma gara-gara uang 300 juta saudara-saudara kita di sana kesusahan, dan sedangkan kita ini public figure contoh gitu. Kalau misalkan kita sendiri masih menggunakan, kita sendiri masih mempromosikan gitu, lantas gimana nanti kita mencontohkan yang baik buat orang-orang yang nontonnya gitu. Aksi bela Palestina ini nggak cuma sekali dua kali dilakukan, tapi justru bombardir malah makin banyak, makin kejam. Kak Ica sendiri harapannya apa sih? Ya harapannya kita semua di sini kan berdoa sama-sama. Terus di sini kita sebagai public figure menyuarakan agar mempunyai hati, agar dampaknya sebenarnya dampak kecilnya ya. Dengan seperti ini orang jadi lebih punya hati, orang jadi lebih empati, dan yang kecilnya adalah ya kita memboikot barang-barang yang tidak boleh dipergunakan. Terima kasih Kak Ica.